Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin Masjid Al-Hidayah yang kami hormati dan kami muliakan, dengan segenap rasa syukur setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya, tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Zat yang senantiasa memantau dan memonitor kehidupan kita, Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Moga-moga kehadiran kita di tempat yang mulia dan terhormat ini menjadikan bertambahnya nilai iman kita, bertambahnya nilai ilmu kita, dan bertambahnya nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada satu-satunya teladan umat seluruh manusia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan terus mengikuti segala ajaran-ajaran yang telah diberikan kepada kita, baik yang tertuang dalam Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis beliau. Dan semoga kelak kita tercatat dan termasuk orang yang mendapatkan syafaat, sehingga kita diperkenankan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, khatib berwasiat, marilah kita senantiasa memupuk, mengokohkan, memperkuat rasa iman dan takwa kita dengan senantiasa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. 4 fungsi manusia tercipta, mari kita pahami bersama agar hidup menjadi bermakna selama hidup di alam dunia. Pertama, makhluk individual melakukan hal yang halal, dari pribadi menjadi bermoral, tidak berbuat hal yang ilegal. Kedua, makhluk sosial, gemar sedekah dan beramal, tidak suka hidup membual, apalagi saling menjegal. Ketiga, makhluk spiritual, ingin dekat Allahul Jalal, iman takwa menjadi bekal menghadapi hidup yang kekal. Keempat, makhluk intelektual, senantiasa menggunakan akal, berpikir cerdas, berpikir handal, berpikir tentang hal yang aktual. Menurut bait-bait syair ini, kita mendapatkan ada 4 fungsi manusia tercipta. Yang pertama, manusia tercipta sebagai makhluk individual. Makhluk individu dari pribadi yang senantiasa mementingkan diri kita. Tentu mementingkan diri ini bukan termasuk sifat-sifat yang bersifat riya, sombong, atau ingin menang sendiri. Dari pribadi yang dimaksud di sini adalah melakukan hal-hal yang dihalalkan dan dibolehkan, dan bersikap dengan sikap penuh moral disertai dengan akhlak yang mulia, dan menghindarkan diri dari sifat-sifat yang ilegal, sifat-sifat yang tidak sah baik secara hukum agama maupun secara hukum negara.
silahkan kita mempercantik diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Bahkan mungkin silahkan kita memiliki harta benda yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Tapi gunakan itu semua, arahkan itu semua untuk hal-hal yang dibenarkan secara halal. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawab kepada kita semuanya. Mari kita menjadi diri pribadi yang senantiasa mengacu pada ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Berbuat sesuai dengan standar Al-Quran dan hadis. Sehingga kita punya batasan diri pribadi yang santun, yang sopan, yang senantiasa tahu diri, menempatkan diri menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tercipta sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang senantiasa ingin bersama-sama dalam keadaan apapun. Kebersamaan ini dalam bentuk dukungan, bantuan, bisa bentuknya sedekah, bisa bentuknya amal, bisa bentuknya zakat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, tidak suka melakukan hal-hal yang buruk seperti membual, berbohong, menipu. Tidak suka menjegal. Menjegal artinya menyingkirkan teman-temannya atau atasannya atau saingannya. Tidak suka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ketika orang lain sukses, maka akan didukungnya dan akan mengucapkan selamat. Ketika orang terpuruk, maka orang tersebut didekatinya, ditolongnya, lalu diberikan jalan keluar, sehingga tercipta suasana yang saling melakukan interaksi, melakukan hubungan-hubungan yang baik. Terciptalah suasana yang betul-betul damai, aman, bersatu, bersama dalam hal-hal yang positif. Ketiga, kita tercipta sebagai makhluk spiritual. Makhluk spiritual artinya makhluk yang senantiasa ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, untuk menjadikan diri kita manusia yang tercipta memiliki spiritual yang sempurna, hendaknya kita memiliki dua bekal yang pokok, yaitu iman dan takwa. Terlebih kita akan menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kita perkuat iman dan takwa kita. Di antaranya dengan melakukan kegiatan iktikaf di masjid ini. Mulai nanti malam kita iktikaf selama 10 hari semampu kita, sebisanya kita. Setiap kita datang ke masjid, kita niat iktikaf agar kita mendapatkan sunnahnya. Tentu yang paling afdal adalah kita iktikaf siang hari maupun malam hari sebagaimana Rasulullah contohkan kepada kita. Tapi karena kita punya kesibukan, tugas-tugas yang lainnya, mungkin kita tidak bisa seperti itu. Minimal setiap kita datang ke masjid, entah itu sholat berjamaah, entah itu sholat tarawih, entah itu tadarus Al-Quran, kita niatkan iktikaf untuk mendongkrak iman kita, mengokohkan ketakwaan kita. Sehingga dengan cara ini kita sebagai makhluk spiritual yang senantiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa betapa indahnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa terlena dengan kehidupan dunianya, tidak ingat kepada perintah-perintah Allah, tidak ingat bahwa dia adalah makhluk spiritual, maka jiwanya akan kosong dan kering. Ketika jiwanya kosong dan kering, mana mungkin dia akan menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Di antara rahasia untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup adalah spiritual ini, keimanan kepada Allah ini. Hendaknya terus kita rawat, kita tingkatkan, kita mantapkan agar kita mendapatkan nilai ketakwaan yang sempurna yang menjadi syarat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adanya bekal iman dan takwa
untuk menyempurnakan spiritual kita adalah untuk menghadapi alam yang sangat kekal di akhirat nanti. Ketika rasa spiritual ini terus kita upayakan secara maksimal. Nilai-nilai keimanan terus kita perjuangkan. Nilai-nilai ketakwaan terus kita utamakan. Maka dimulai dengan sakaratul maut. Sampai kita ke alam barzah. Sampai kita ke padang mahsyar. Sampai kita kepada dimasukkannya ke dalam surganya Allah SWT. Itulah keuntungan terbesar yang akan diperoleh bagi orang-orang yang senantiasa menjaga spiritualnya selama hidup di alam dunia. Terakhir, kita tercipta sebagai makhluk intelektual, yaitu makhluk yang senantiasa menggunakan akal sehat, berpikir cerdas, berpikir handal, berpikir yang aktual, berpikir tentang hal-hal yang dapat memajukan kehidupan saya dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Jangan pernah dalam pikiran kita ini ada pikiran-pikiran yang dapat mengganggu jiwa kita. Pikiran-pikiran yang dapat merusak tatanan kehidupan kita. Sebab segala sesuatu diawali dari pikiran. Jika pikiran kita buruk, maka akibatnya dalam sikap hidup kita, dalam pribadi maupun dalam sosial nanti akan menjadi rusak adanya. Tetapi manakala kita memiliki pikiran yang cerdas, yang sehat, pikiran yang bersih, maka itu akan membuat kita menjadi manusia yang dapat hidup secara aman dan damai, melakukan hal-hal yang positif, yang memajukan diri kita, memajukan keluarga kita, memajukan masyarakat, bangsa dan negara kita. Para ahli sudah sepakat, ketika kita berpikir kotor, maka tampilan-tampilan itu akan menjadi kotor. Ketika pikiran kita busuk, maka tampilan nanti akan menjadi busuk. Semua terjadi karena pikiran kita. Orang yang berpikir tentang kebaikan, maka akan lahirlah sifat-sifat yang baik dalam dirinya. Orang yang berpikir tentang kemajuan, maka akan melahirkan kemajuan demi kemajuan. Mengapa orang bisa membuat masjid seindah dan sebagus ini? Karena para desainernya, para tukangnya adalah orang-orang yang berpikir maju, ingin membuat masjid atau mushola yang indah. Mengapa orang bisa membuat mikrofon sehingga bisa dipergunakan untuk berbagai acara seperti ini? Karena mereka menggunakan akal pikirannya sehingga dapat digunakan untuk pusat informasi. Walaupun orang tersebut bukan orang Islam,